Kalau untuk teh, Dokter Aiman, ini kayak nggak tahu ya di rumah aku termasuk kalau sahur itu orang tuaku, mamaku tuh selalu menyajikan teh anget gitu kan. Ini diminum teh angetnya. Boleh nggak sih atau bagus nggak sih sebenarnya kalau untuk sahur kita cukup banyak minum teh anget atau teh panas gitu? Oke, jadi gini, kalau minum teh nggak ada masalah, aku nggak mempermasalahkan untuk minum teh. Tapi yang dipermasalahkan adalah kebanyakan minum teh bareng makanan. Nah, Ah, ini tidak disarankan karena teh ini menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh kita gitu. Ini dalam konteks lainnya, kebanyakan orang Indonesia terutama perempuan yang sedang menstruasi yang muda itu kekurangan HB gitu. Ya selain karena menstruasinya ditambah gizinya kurang, terus cara pola makannya juga kurang baik, apalagi makan sambil minum teh menghambat penyerapan zat besi yang pada akhirnya bisa anemia gitu. Jadi tidak disarankan minum teh bersamaan dengan makanan, apalagi makanan-makanan yang tinggi zat besi, misalkan kayak daging-dagingan dan lain-lain gitu. Boleh minum teh, tidak disalahkan, tapi kalau bisa pas lagi makan jangan bersamaan sama minum teh. Itu tips dari aku sih. jangan bersamaan ketika lagi makan dan minum teh. Iya, Gitu. betul. Oke. Nah, terus juga ada pertanyaan gini Dokter Aiman, kenapa ya kalau misalnya lagi puasa kan harusnya kita kurang makan dan beratnya bisa turun, tapi kok ini malah justru naik, padahal makanannya juga udah dikurangin banget kayak lagi diet. Oke, konteks yang pertama adalah kata-kata diet ini orang suka salah mengartikan gitu. Diet itu sebetulnya dalam dunia medis adalah pola makan gitu. Jadi diet itu bisa menaikkan berat badan, diet ada juga untuk menurunkan berat badan. Kan pernah dengar ada diet diabetes, ada diet hipertensi gitu. Diet diabetes buat orang diabetes kurangin gula, hipertensi dietnya kurang-kurangin garam. Jadi diet di sini adalah pengaturan pola makan, itu kita harus tahu. Jadi misalkan konteks di sini diet untuk menurunkan berat badan, kan kita mikirnya makan cuma 2 kali sehari, ya Ya, oke lah gitu. Nah kadang kita suka nggak berasanya adalah kita mikir porsinya sedikit gitu. Padahal kalau jumlah kalori ini nggak tergantung dari porsi makannya seberapa banyak. Bahkan yang porsinya sedikit kadang kalorinya itu tinggi gitu. Jadi kan tubuh kita kebutuhan sehari misalkan sekian, misalkan rata-rata umumnya 2000 kalori lah. Ada perhitungan khususnya tiap orang beda-beda tergantung tinggi badannya gitu. Misalkan rata-rata 2000 kalori gitu. Nah, kita contoh misalkan makan coklat sama makan coklat yang sedikit sama sayuran yang banyak, lebih banyak kalorinya coklat yang sedikit gitu, atau gorengan yang sedikit dibandingkan makan sayur-sayuran atau makan buah-buahan yang serat tinggi yang berasa lebih kenyang gitu. Kan kalau misalkan dari volumenya gitu, gorengan satu misalkan berapa gram sama sayuran buah-buahan yang volumenya jauh lebih banyak gitu. Jadi bukan porsinya tapi makanannya gitu. Makanan ini tuh walaupun sedikit kelihatannya, makan gorengan 1-2 kelihatannya sedikit, tapi kalorinya tuh tinggi banget gitu dibandingkan makan sayuran yang banyak gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan, bukan porsinya tapi makanannya. Kan kadang suka berasa, ya mungkin makan 2 kali sehari, tapi kan belum sama snack-snacknya, belum gorengannya, belum es buahnya, belum iya, makan. Ini saya coba kalian iseng cari ini di internet, berapa kalori bakwan goreng, berapa kalori es apalah gitu. Itu kalau dilihat pasti kaget, sedangkan kebutuhan kita itu cuma 2000-an kurang lebih gitu. Jadi misalkan kalau dihitung-hitung iseng, misalkan coba sehari ini makannya apa aja dihitung, pasti suka nggak berasa itu melebihi kebutuhan kalori per hari. Kelihatannya porsinya nggak banyak gitu. Tapi kalau dihitung kalorinya itu udah melebihi ya, which is bisa menambah berat badan gitu, Nila dan Tribuners. jadi harus tahu aturannya dulu ya Dokter Aiman ya, dan Betul. nggak kalap sih intinya, karena Betul kalau udah banget, nggak kalah. puasa seharian bawanya kalau lagi ngabuburit gitu atau cari takjil tuh suka ini dibeli semuanya jadi kebeli, dan kalau nggak dimakan sayang jadinya udah makan aja. Betul banget. Apalagi kan mungkin mikirnya ah kan cuman makan snack-snack aja ya. Snack-snack itu tuh yang suka kalorinya, yang suka lupa gitu. Kadang suka jadi pikun, oh ya tadi padahal makan gorengan banyak juga ya gitu. Ini dari aku pribadi ya Dokter Aiman, aku tuh termasuk orang yang jarang makan yang sampai makan nasi dan sebagainya gitu. Tapi di keadaan sekarang ini justru aku jadi lebih susah untuk turun berat badan dengan kondisi aku jarang makan. Oke. Jadi gini, dulu pernah diet nih lah, apa enggak? Pernah, Pernah pernah. diet untuk menurunkan berat badan gitu. Jadi kan ada yang namanya tubuh kita misalkan diet pasti beradaptasi lah gitu. Sebenarnya pada intinya coba Nila hitung kalori kebutuhan seharinya berapa, misalkan ada kalkulatornya, tulis aja di internet kalkulator kalori per hari gitu. Karena tiap orang beda-beda. Terus ada juga aplikasi untuk menghitung asupan harian sehari-hari gitu.
Kadang misalkan ada orang yang diet tertentu untuk menurunkan berat badan, habis itu stagnan gitu. Itu bisa karena yang pertama tubuh kita udah beradaptasi, udah tahu, oh ini sehari-hari selama berapa bulan udah segini terus, jadi ya udah tubuh kita merasa cukup dengan asupan yang segitu gitu. Jadi diturunin lagi agak susah. Nah, maka itu coba diubah lagi gaya hidupnya, misalkan coba diet-diet yang lain atau ditambah olahraga gitu. Kadang kan suka kita cuman diet untuk menurunkan berat badan tapi olahraganya enggak gitu. Jadi harus kita atur lagi gitu. Tubuh ini pintar gitu, tapi kita harus lebih pintar lagi untuk mengakalinya gitu. Tapi dengan cara yang benar, karena ada beberapa diet yang salah gitu, which is nggak bagus juga buat kesehatan. Kan banyak juga cewek-cewek atau siapapun lah diet ekstrim yang akhirnya masuk rumah sakit gitu. Jadi diet boleh, caranya harus benar. Yang terpenting adalah makro dan mikronutriennya tetap tercukupi tadi itu. Gitu, Mil. Kalau diet dengan bantuan kayak sekarang kan ada banyak kayak misalnya suplemen atau ya kasarnya obat diet gitu yang memang banyak banget dibagikan gitu kan Dokter Aiman. Itu ngefek nggak sih sejujurnya? Yang pertama, yang ngasih siapa dulu? Kalau misalkan konsultasi ke dokter spesialis gizi, nggak ada masalah gitu. Tapi kan permasalahannya di sini banyak orang yang suka asal beli gitu. Ini obat diet cepet nurunin berat badan, tapi mereka nggak tahu nih isinya apa, di tubuh kita akan seperti apa. Terus obatnya apakah punya izin BPOM atau enggak juga masih nggak jelas. Apakah cuma keluarin cairan aja, karena kan tubuh kita banyak cairan tubuh gitu. Which is misalkan kita cairannya keluar seolah-olah berat badan kita turun, padahal komposisi lemak dan ototnya akan tetap sama gitu. Jadi kalau saran aku misalkan cuman ikut-ikutan beli obat diet, enggak. Kita juga bisa kok. Yang penting tuh niatnya aja, pola hidupnya gimana. Tapi misalkan kasus-kasus tertentu konsultasi ke dokter spesialis gizi itu jauh lebih baik gitu. Misalkan lebih pengen tahu lebih detail bagaimana pola makan yang baik, bagaimana pola hidup yang baik, itu juga boleh gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.